the largest deportation Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menarik atensi publik dengan kebijakan imigrasinya. Bagaimana tidak, belum seminggu menjabat Trump telah gencar memburu imigran tanpa ampun untuk ia singkirkan dari negaranya. Pasukan militer bahkan dikerahkan menyusul pemulangan imigran ke negara asal yang diangkut menggunakan pesawat militer. Akan tetapi, perintah Trump mendapat kecaman dari pemimpin negara bagian. Lantas, apa yang membuat Trump tetap ngotot melaksanakan janji kampanyenya ini meski kebijakannya dianggap seperti Nazi Jerman? Tangkap dan deportasi imigran gelap. Operasi deportasi terbesar dalam sejarah kini sedang berlangsung di Amerika Serikat setelah Presiden Donald Trump mengintensifkan aktivitas di perbatasan. Berdasarkan keterangan Sekretaris Pers, Karoline Leavitt, pihak berwenang menangkap 538 imigran dan mendeportasinya ke negara asal dalam operasi massal. Operasi deportasi massal terbesar dalam sejarah sedang berlangsung. Janji-janji telah dibuat, janji-janji telah ditepati, katanya melalui postingan di X pada Kamis 23 Januari. Sementara data imigrasi dan penegakan bea cukai AS melalui platform yang sama menambahkan 373 penahanan telah diajukan. Menanggapi itu, Wali Kota Newark Ras J. Baraka mengatakan di hari yang sama bahwa tindakan tersebut mengerikan dan jelas-jelas melanggar konstitusi AS. Agen imigrasi menggerebek sebuah tempat usaha lokal, menahan penduduk tak berdokumen dan warga negara tanpa menunjukkan surat perintah. Salah satu dari mereka yang ditahan selama penggerebekan itu adalah seorang veteran militer AS. Situs The Hindu mengutip dalam rilisnya. Sejalan dengan itu, Senator Demokrat New Jersey Cory Booker dan Andy Kim mengatakan keprihatinan tentang penggerebekan di Newark. Tindakan seperti ini menebar ketakutan di seluruh komunitas kita dan sistem imigrasi kita yang rusak memerlukan solusi, bukan taktik menakut-nakuti, kata mereka dalam pernyataan bersama yang jelas-jelas mengecam keputusan Trump. Gunakan pesawat militer. Meski mendapat kecaman, Gedung Putih mengklaim bahwa Trump telah mengirimkan pesan yang kuat dan jelas ke seluruh dunia dengan kebijakan imigrasinya. Karena itu, mereka yang berstatus imigran sepertinya harus bersiap mengingat langkah-langkah agresif telah diperlihatkan pihak otoritas secara terang-terangan. Seperti halnya Tom Homan, Direktur Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai AS yang dijuluki Raja Perbatasan itu mengungkap, pemerintah AS menggunakan pesawat militer untuk mengangkut migran kembali ke negara asal mereka untuk pertama kalinya dan hal ini akan terjadi sehari-hari. Katanya kepada pembawa acara ABC This Week, Martha Raddatz, dalam sebuah wawancara. Menurut pejabat AS, militer mereka telah menerbangkan lebih dari 150 imigran ke Guatemala melalui 2 penerbangan terpisah pada hari Kamis. Homan kemudian menegaskan, yang demikian hanya satu bagian dari rencana yang jauh lebih luas. Pada tahap tertentu, Homan membandingkan cara kerja petugas imigrasi dan penegakan bea cukai AS di bawah kendali Trump berbeda dengan penanganan yang dipilih Joe Biden. Sebelumnya, ada panduan bahwa petugas imigrasi tidak seharusnya menghabiskan sumber daya untuk mendeportasi orang-orang yang tidak menimbulkan ancaman. Selain itu disebutnya, banyak imigran gelap menetap di dalam negeri selama beberapa generasi dan berkontribusi terhadap kesejahteraan negara. Namun bagi Trump, petugas kini bebas menangkap siapapun dari sekitar 11 juta imigran yang diperkirakan tidak memiliki status legal. Libatkan ribuan tentara. Dalam kebijakan imigrasi Trump, pengerahan militer juga menjadi salah satu yang paling disorot. Bagaimana tidak, di hari kedua ia menjabat, Pentagon mengatakan pihaknya mulai mengerahkan tentara tugas aktif untuk membantu mengamankan perbatasan selatan AS dengan Meksiko. Belum jelas unit spesifik mana yang diperintahkan ke perbatasan, tetapi gelombang awal akan mencakup sekitar 1.500 tentara menurut catatan BBC.
Operasi pertama untuk mereka akan dimulai dalam 24 sampai 48 jam ke depan. Mereka sedang bergerak sekarang saat kita duduk di sini, kata seorang pejabat militer senior kepada wartawan pada Rabu pekan lalu. Menteri Pertahanan Robert Salesses mengatakan pasukan akan menerbangkan helikopter untuk membantu agen patroli perbatasan dan membantu pembangunan penghalang. Berikut pesawat militer untuk penerbangan deportasi Departemen Keamanan Dalam Negeri bagi lebih dari 5.000 imigran yang ditahan. Lebih jauh, pasukan AS yang digunakan untuk penerbangan deportasi terpisah dari 1.500 pasukan yang dikerahkan untuk misi perbatasan. Jumlah pasukan dan misi mereka mungkin akan segera berubah, kata Salesses dalam sebuah pernyataan. Ini baru permulaan, Salesses menegaskan. Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt juga mengonfirmasi jumlah tersebut kepada wartawan di Gedung Putih pada hari Rabu. Presiden Trump menandatangani perintah eksekutif 1.500 pasukan tambahan ke perbatasan selatan Amerika Serikat, kata Leavitt. Hadapi kendala hukum dan finansial. Nasib para imigran yang mencoba menyeberang ke AS semakin suram dari hari ke hari. Bahkan sejak hari pertama, Trump telah menandatangani perintah yang menyatakan darurat nasional di perbatasan selatan. Namun bukan berarti rencana Trump selamanya mulus tanpa hambatan. Sebab di balik itu semua, masih ada resiko hukum dan tingginya anggaran yang akan dihadapi. Faktanya, persyaratan hukum untuk melibatkan militer dalam penegakan imigrasi cukup rumit. Mengutip The Conversation, Trump akan berada pada posisi hukum yang lebih lemah jika menggunakan anggota militer reguler untuk kegiatan deportasi langsung, seperti menangkap dan menahan orang. Undang-Undang Posse Comitatus secara umum melarang penggunaan militer federal untuk menegakkan hukum dalam negeri. Namun sebagai gantinya, ia bisa saja menggunakan militer dalam peran pendukung. Selain persoalan teknis, kita tidak dapat mengesampingkan masalah finansial. Lembaga nirlaba American Immigration Council memperkirakan ada 13 juta orang di AS yang tidak memiliki status hukum permanen dan mengeluarkan mereka semua akan menelan biaya sedikitnya 315 miliar dolar. Sementara anggaran Badan Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai hanya berkisar 8 miliar dolar saat ini. Di luar beban keuangan, deportasi massal secara signifikan akan mengganggu ekonomi AS, khususnya sektor konstruksi dan pertanian. Lebih dari 20% pekerja konstruksi tidak memiliki dokumen dan 40% petani tanaman tidak memiliki izin bekerja di negara tersebut. Melindungi warga Amerika dari invasi. Sikap Trump terhadap para imigran jelas. Melalui perintah eksekutifnya, ia menganggap mereka yang menetap secara ilegal menghadirkan ancaman terhadap keamanan nasional dan keselamatan publik. Karenanya aturan dikeluarkan dan kewenangan Trump selaku presiden menyebut aturan diberlakukan untuk melindungi rakyat Amerika dari invasi. Mengutip situs resmi White House, Trump menyebut orang asing di negaranya hanya menimbulkan dan melakukan tindakan keji terhadap warga Amerika yang tidak bersalah. Sedang yang lainnya terlibat dalam kegiatan spionase ekonomi, dan persiapan untuk kegiatan yang berhubungan dengan teror. Banyak yang telah menyalahgunakan kemurahan hati rakyat Amerika dan kehadiran mereka di sini telah merugikan pembayar pajak miliaran dolar di tingkat federal, negara bagian, dan lokal. Demikian bunyi perintah eksekutif yang berlaku per 20 Januari 2025. Menurut Trump, menegakkan hukum imigrasi sangatlah penting bagi keamanan nasional dan keselamatan publik AS. Adapun perintah eksekutif diharapkan agar pemerintah federal dapat memastikan perlindungan terhadap rakyat dengan melaksanakan hukum imigrasi AS secara setia. Trump seringkali membangkitkan citra gelap tentang bagaimana migrasi ilegal meracuni darah bangsa. Kata-kata yang oleh para penentangnya dianggap mengingatkan pada Nazi Jerman. Donald Trump berjanji untuk menindak tegas imigran ilegal selama kampanye dan segera melancarkan aksinya setelah memulai masa jabatan presiden keduanya. Bagaimana pendapat kalian mengenai kebijakan kontroversial Trump satu ini?